Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salaman tasliman katsiran. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang insyaallah semua yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satu nikmat yang tidak bisa kita gadaikan, tidak bisa kita tukar dengan apapun adalah nikmat iman yang terus melekat pada diri kita dan insya Allah akan kita bawa sampai kita nanti mengakhiri hidup kita. Oleh karena itu, sebagai manifestasi dari rasa syukur itu, kita terus meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sepanjang masa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami mencoba membawakan materi adalah cuplikan kecil-kecil dari kitab Ar-Raqiq Al-Maktum, yaitu Sirah Nabawiyah karya Syekh Mubarakfuri. Kalau kita sempat membaca kitab itu, maka kita akan mendapatkan pelajaran berharga terkait dengan sisi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika kita akan membahas kehidupan Nabi kita, maka adalah topik itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Dari berbagai sudut pandang itu bisa dibahas oleh para ulama, oleh para ahli sejarah. Oleh karena itu, semua sumber, semua kitab, semua ulama itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang kita bahas pada malam ini adalah cuplikan kecil-kecil atau fragmen kecil-kecil terkait dengan sisi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, saya mengangkat tema keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan kita wajib cinta kepada Nabi kita. Jadi apa sih keistimewaan Nabi yang menyebabkan umatnya itu cinta kepada beliau? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, dan ini saya ambil dari berbagai sumber. Salah satunya kitab Ar-Raqiq Al-Maktum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad ini adalah penghujung para nabi, nabi yang terakhir, sehingga tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, setiap orang yang mengaku dirinya nabi, termasuk yang pernah viral beberapa tahun yang lalu, selalu terbongkar kedoknya, karena adalah kebohongan semata. Dan itu tidak mungkin terjadi. Jadi Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, Nabi pembawa risalah, dan merupakan Nabi semua umat, dan pembawa kedamaian untuk alam semesta ini. Beliau dilahirkan 12 Rabiul Awal, hari Senin 12 Rabiul Awal. Ada juga pendapat yang berbeda, tapi yang masyhur adalah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Wafat juga pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada saat usia beliau 63 tahun
Ada yang mengatakan 63 tahun lebih 3 hari. Oleh karena itu yang usianya mungkin dekati 63 tahun atau sudah lebih 63 tahun itu sudah banyak bonus dan bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi nggak hanya yang 63, yang muda pun banyak yang mati, yang anak-anak yang masih muda banyak. Tapi itu standar Nabi kita Muhammad SAW. Jadi 63 tahun. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Nabi Muhammad itu namanya Muhammad. Disebut juga ada Ahmad. Nama itu bukan nama zat, tetapi nama itu adalah nama sifat. Itu perbedaannya dengan nama-nama yang lain. Jadi nama Nabi kita Muhammad SAW adalah nama sifat yang mensifati beliau, bukan nama zat. Muhammad artinya terpuji. Ahmad itu adalah isim tafdil. Kalau dalam bahasa Arabnya isim tafdil itu bentuk superlatif, bentuk paling. Ahmad artinya paling terpuji atau super terpuji. Jadi yang namanya Ahmad itu adalah orang yang paling terpuji. Terpuji apanya? Semua sifat baik itu terkumpul pada diri kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mulai dari sholatnya, zakatnya, puasanya, kebaikannya kepada sesama, dakwahnya, akhlaknya dan seterusnya itu terkumpul pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu nama Muhammad di dalam Al-Quran itu diabadikan atau disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu pertama pada surat Al-Imran 144, pada surat Al-Ahzab 40, pada surat Muhammad 48 dan surat Al-Fats ayat 29. Dan kata Ahmad itu hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran, yaitu pada surat As-Saff ayat 6. Monggo nanti dibuka sendiri karena waktunya pendek, jadi tidak saya bacakan, saya hanya bacakan nomor suratnya saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sifat yang terpuji itu, sifatnya yang sangat terpuji, sifat yang sangat mulia itu terkumpul pada diri baginda Nabi Muhammad SAW, maka Nabi kita adalah satu-satunya uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah suri teladan yang baik, suri teladan yang paling mulia, yang paling baik. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh atau sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, pada diri Muhammad, suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada surat Al-Ahzab 21 ini kita dapat mengambil pelajaran teladan bahwa Nabi kita adalah uswatun hasanah. Ya, oleh karena itu kalau punya anak, mungkin ada yang punya nanti perempuan, berikan nama uswatun hasanah. Adalah suri teladan atau contoh yang terpuji, yang terbaik, yang mulia, uswatun hasanah. Dan orang yang ciri-ciri orang yang uswatun hasanah itu selalu dia mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berkomunikasi melalui sholat, baik itu mendekatkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu rindu untuk bertemu yang sesungguhnya, rindu kematian dengan membawa amal soleh, dan juga
rindu dengan kedatangannya hari kiamat, karena dia sudah siap dengan amal ibadah yang dimilikinya itu, dan dia tidak pernah lepas dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini perintahnya untuk apa? Untuk memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah dimanapun kita berada, ya bertasbih kepada Allah pagi dan petang dimanapun kita berada. Bahkan orang yang berzikir itu pasti jiwanya tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, hendaklah kamu itu berzikir mengingat Allah, maka jiwamu itu akan tenang. Jadi kalau ada yang mudah gulana, sumpek, gak enak, pikirannya gak tenang, maka zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdul Zikri itu yang paling baik zikir adalah mengingat Allah dengan mendirikan sholat. Kenapa? As-sholatu az-zikr, as-sholatu ad-du'a. Sholat itu zikir, sholat itu adalah doa. Jadi cara mengingat Allah Subhanahu wa taala yang paling baik adalah segera mendirikan sholat. Jadi ambil air dulu, segera sholat. Sholat sunnah, sholat wajib, kemudian zikir setelah itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan itulah yang akan mengobati hati kita yang mudah-mudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita sebutkan bahwa Nabi itu lahir Senin 12 Rabiul Awal. Kemudian wafat juga pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Sedikit saya sampaikan, menjelang kematian beliau itu sakit, demam, sakit, dan sakitnya bertambah berat sampai beliau itu tidak bisa mengimami sholat. Dan Abu Bakarlah yang diminta untuk menjadi imam sholat saat di Masjid Nabawi. Kemudian ketika beliau dalam kondisi sakit, apa yang beliau lakukan? Sebagai seorang nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya dan sudah dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala, beliau masih memohon kepada Allah. Dan ini ada pada kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Beliau memohon, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, kasihlah aku. Ini doa Nabi. Padahal sudah diampuni, sudah dijamin surganya, tapi masih mohon ampun kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya dan untuk diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia minta agar ditempatkan bersama orang-orang yang tinggi derajatnya, yaitu para anbiya, para siddiqin. Dia mohon kepada Allah. Dan ini contoh bagi kita, salah satunya adalah kita yang bukan nabi, maka harus sering-sering berdoa dengan Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, dan doa-doa kebaikan yang lainnya, sehingga kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sakitnya sudah bertambah-tambah, beliau itu membaca kalimat la ilaha illallah innal mauta lasakarat. Beliau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya setiap kematian itu ada sekaratnya. Itu seorang nabi, nabi mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, innal mauta lasakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sekaratnya, ada sakitnya. Itu nabi. Bahkan sempat beliau masukkan tangannya di kanan saya bejana yang ada air, kemudian diusapkan di wajahnya. Jadi jangan bayangkan mati itu enak. Seorang nabi pun mengatakan la ilaha illallah innal mauta lasakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sekarat, sakit. Dan semua kita akan mengalami itu. Oleh karena itu, agar kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala,
jaga diri, jaga kehidupan ini, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengajarkan kita, monggo nanti bisa diamalkan, sebuah doa yang doa ini belum saya temukan di hadis, tapi bagus untuk kita mungkin pada saat sujud, sholat sunnah sujud, perbanyak doa ya, itu kita mohon agar Allahumma rzuqni kalau satu orang, Allahumma rzuqni ya taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan, berikanlah aku waktu untuk apa? Untuk bertobat kepadamu ya taubatan nasuha sebelum kematian. Jadi ini permohonan kita sangat bagus. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ini seorang ulama yang mengajarkan ya, sehingga kita mohon sama Allah mudah-mudahan ketika akhir hidup kita betul-betul diberikan kesempatan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk pada materi. Apa saja keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW? Pertama, keistimewaan beliau adalah sangat perhatian, sangat cinta pada umatnya, begitu lembut dan kasih sayang pada mereka, pada kita semua. Jadi salah satu kelebihan Nabi adalah beliau sangat cinta, sangat perhatian dan lemah lembut kepada umatnya, termasuk kepada kita. Buktinya apa? Mari kita lihat pada surat At-Taubah 128. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, seorang nabi dari kaummu sendiri, bukan dari orang lain, dari kaum sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya, azizun 'alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaan. Dia memikirkan kita, memikirkan umat setelah beliau itu umatnya. Berat penderitaannya, godaannya banyak, maksiatnya banyak. Bagaimana nanti kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau dia itu mendapatkan laknat? Bagaimana kalau dia menderita? Itu Nabi kita masih memikirkan kita. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Beliau ingin semua umatnya itu beriman, selamat dari siksa api neraka. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Raufur rahim, kasihan kepadanya. Itulah sifat Nabi. Nah, pertanyaannya, siapa umat Muhammad itu? Semua orang yang hidup di muka bumi ini adalah umat Muhammad, kata para ulama. Bagaimana dengan yang agama lain? Dibagi dua. Ada umat Muhammad yang betul-betul sudah beriman, yang satunya disebut dengan ummatul dakwah. Jadi yang Nasrani, Majusi, yang agama-agama lain itu disebut dengan ummatul dakwah, umat dakwah, umat yang memang perlu kita dakwahi, yang perlu kita berikan pencerahan, tapi tidak dipaksa. Ya, karena tidak boleh ada paksaan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Tapi memberikan pencerahan itu hak kita. Ya, menyampaikan yang hak, yang batil itu hak kita. Amar ma'ruf nahi munkar itu perintah Al-Qur'an. Dan ini yang kita lakukan. Ya, jadi ada umat Muhammad yang sudah beriman, ada umatul dakwah, umat dakwah. Nah, kewajiban bagi kita semua yang ada di tempat ini untuk menyampaikan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu bentuk cinta Nabi kita kepada umatnya adalah
baginda memiliki satu doa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Dan ini memang rahasia. Tetapi Nabi berkata, ini hadis riwayat Muslim nomor 199 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watun. Setiap nabi itu doanya mustajabah, doanya itu dikabulkan. Fata'ajjala itu, namun nabi itu tergesa-gesa. Maksudnya nabi-nabi itu tergesa-gesa. Kullu nabiyyin da'watuhu, dia itu tergesa-gesa. Ya, setiap nabi pada saat itu tergesa-gesa untuk berdoa. Ya, mungkin maksud tergesa-gesa itu terlalu cepat untuk meminta, ya, pada saat itu. Wa inni tabaktu dakwati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Sedangkan aku menyimpan doaku itu untuk syafaat bagi umatku di hari akhir, di hari kiamat. Dan doa itu dengan izin Allah akan dikabulkan selama umatku tidak mati dengan keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, masyaallah muslimatullah, bahwa Nabi itu memiliki simpanan doa untuk umat, untuk kita. Yang doa itu akan diberikan kepada kita untuk diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan izin Allah. Dia akan memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Itulah keuntungan kita sebagai umat Muhammad. Ya, oleh karena itu jangan pernah sia-siakan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk imbalan kita karena Nabi kita cinta kepada kita, sangat rindu dengan kita, sangat kasih sayang kepada kita, maka sewajarnya kita balik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah jika bapak-bapak kalian, abna'ukum anak-anak kalian, wa ikhwanukum saudara-saudara kalian, wa azwajukum istri-istri kalian, wa ashiratukum kaum keluargamu, kaum kerabat kalian semua, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum, dan rumah-rumah yang kalian tinggali, yang kalian sukai, yang megah-megah itu, ahabba ilaikum minallah wa rasulihi, kalian lebih cintai, ya, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad sabilillah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Apa yang dimaksud tunggulah? Fatarabbasu, maka tunggulah, ya, sampai Allah itu mendatangkan keputusannya. Allah akan mendatangkan berbagai macam musibah, berbagai macam bala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada musibah, ada malapetaka yang menimpa kita semua. Kenapa? Kecintaan kita kepada anak, istri, harta, rumah yang kita tempati itu terlalu berlebihan sampai kita itu melupakan Allah dan Rasulnya, atau cinta kita itu tipis di bawah semua yang saya sebutkan tadi, yaitu cinta kepada orang tua, cinta kepada anak-anak, istri,
cinta kepada harta yang kita usahakan, yang kita tahu takut rugi dengan itu perniagaan itu, cinta kita kepada tempat tinggal yang kita tempati yang luar biasa mewah, itu melebihi ya, segala-galanya, di atas segala-galanya. Maka Allah mengatakan fatarabbasu, tunggu, entenono, pasti akan mendatangkan musibah, akan mendatangkan peringatan kepada kalian, baik dalam bentuk bencana, musibah, apapun bentuknya akan mendatangkan. Oleh karena itu, masyaallah muslimin Allah, kalau punya harta boleh cinta, tetapi jangan berlebihan, wajar. Punya istri wajar, dan wajib kita cintai istri suami, tapi jangan terlalu berlebihan, karena cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Baik, masyaallah muslimin rahimahullah. Yang kedua, kelebihan Nabi kita adalah sebelum kelahiran beliau itu sudah disebutkan oleh Nabi terdahulu. Jadi belum lahir, belum terlahir di muka bumi ini, ya, Nabi kita itu sudah dikabarkan kehadirannya oleh Nabi sebelumnya. Dalam riwayat 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam telah mengabarkan kepada kaumnya. Bagaimana Nabi kita mengabarkan itu? Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Hai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Ya, Ahmad itu bentuk superlatif. Ulama mengatakan asal kata itu Hamid, kemudian menjadi Ahmad. Kabirun menjadi Akbar. Jadi kabirun itu besar, kalau Akbar lebih besar. Sogirun kecil, Asgor itu paling kecil. Ya. Itu namanya isim tafdil. Ya. Nah, itu bentuknya. Jadi namanya Ahmad, sudah dikabarkan 600 tahun yang lalu. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Qalu hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Menolak kebenaran itu. Ya. Pada sebuah surat di dalam Al-Quran digambarkan wa ajibu an ja'ahum mundzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir itu takjub, ya, kaget. Wa ajibu an ja'ahum, bahwa datang kepada mereka. Wa ajibu an ja'ahum mundzirun minhum, orang yang datang memberi peringatan kepada mereka. Wa ajibu an ja'ahum mundzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir itu berkata, inilah sihir yang penuh kebohongan. Itu ujian Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan Al-Quran. Dikatakan bukan sihir, dikatakan orang gila, yang nggak tahu diri, dilempari dan seterusnya. Tapi beliau baginda tetap menunjukkan akhlak yang mulia, tetap menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Bahkan ketika beliau itu berdakwah dari kota Mekah ke Taif, 600 mil jauhnya, sampai di Taif, apa yang didapatkan? Beliau dilempar dengan batu, dilempar oleh kafir Quraisy sampai tumit beliau berdarah, kaki beliau berdarah. Zaid bin Harisah yang menemui beliau saat itu ketakutan, ingin membentengi Nabi, tetapi Nabi tidak takut,
Nabi juga tidak khawatir karena yakin Allah membantu, Allah melindungi. Walaupun Nabi kita menghindar dari kejaran kafir Quraisy saat itu, sampai malaikat penjaga gunung gergetan kepada Nabi kita. Dalam bahasa saya gergetan ya. Kenapa? Nabi itu kok sabar banget, tidak minta orang kafir Quraisy mencelakakan. Sampai Nabi malaikat penjaga gunung mengatakan, in syi'ta an utbifal ayat, in syi'ta an utbifal ayat ala khilul aksyabain. Kalau kamu berkehendak Muhammad, akan aku timpakan kedua gunung ini pada mereka. Tapi Nabi mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabin man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Tapi aku berharap, aku berdoa akan keluar dari tulang sulb mereka itu anak turunan yang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Itu doa Nabi kepada orang yang melempar dia. Oleh karena itu Nabi disifati pada surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya pada diri Muhammad terdapat akhlak yang terpuji, terdapat akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, keistimewaan Nabi adalah Rasulullah membawa kebenaran, bukan kebohongan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa 170, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat ini menegaskan bahwa Nabi kita membawa sesuatu yang hak. Apa itu? Al-Quranul Karim yang diberikan kepada Nabi kita, yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau kita mengaku diri orang yang beriman, umatnya Nabi, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran, bertemanlah dengan Al-Quran, baca Al-Quran, pahami maknanya, tadabburi Al-Quran itu, insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Al-Quran Al-Karim. Ingat, kelak di hari kiamat, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, yang banyak mentadabburi Al-Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran, itu akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi pada hari kiamat, Al-Quran sendiri yang akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu perbanyak baca Al-Quran, jangan lepas dari Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang itu juga merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkisah, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan summa qala hadha sabilullah, summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, summa qala hadhihi sabili wa ala kulli sabili minha syaitanun yad'u ilayhi, summa qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili.
Rasulullah SAW membuat sebuah garis lurus di depan para sahabat. Lalu bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan kanan garis tersebut. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan ada setan yang mengajak kepada jalan itu. Jadi kalau kamu lurus ini jalannya. Kalau jalan di antara ini banyak jalan, itu adalah banyak jalan. Dan setiap jalan ada setannya. Kemudian Nabi membaca pada surat Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan bahwa yang kami perintahkan itu adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kalian dari jalannya. Inilah firman Allah SWT pada surat Al-An'am 153, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, apakah keistimewaan Nabi yang perlu kita contoh? Ibadah beliau, khususnya ibadah sholat, tidak ada yang bisa menandingi beliau. Ibadah sholatnya tidak ada yang bisa menandingi. Salah satunya, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kitab Riyadhus Shalihin hadis 1160, dan ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu fa qultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya melakukan salat malam sampai kedua kakinya pecah-pecah sampai berdarah. Maka aku berkata kepadanya, kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah SAW? Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah kamu melakukan ini sampai kaki itu pecah-pecah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya dosa-dosamu itu yang lalu sudah diampuni oleh Allah. Bahkan yang ke depan, yang setelah itu juga diampuni oleh Subhanahu wa ta'ala. Ngapain terus kok berdiri sampai kaki itu pecah-pecah? Kemudian Nabi menjawab singkat, qala afala akunu abdan syakur. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Afalam akunu abdan syakur. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Itu Nabi Pak. Bagaimana dengan kita? Ini sholat malam ya. Jangan masih ingat sholat malam yang dibaca Nabi itu surat apa? Surat Al-Baqarah, terus Al-Imran, terus An-Nisa. Panjang ya. Kita bacanya wal asr idza jaa nasrullah. Ya. Kalau terakhir witirnya ya qul huwallahu ahad. Ya, itu memang penutupnya itu qul huwallahu ahad. Ya. Tapi apakah pernah kita membaca ayat yang agak panjang sedikit, menikmati itu? Bisa jadi karena kita tidak hafal, maka kita tidak mungkin melakukan yang panjang. Atau mungkin hafal, tetapi waduh, ini kok doang kapan turunnya? Ya dan seterusnya. Saya pernah coba Pak, baca surat Baqarah dari Alif Lam Mim, ya nggak semua, sedikit itu. Ternyata yang panjang, capek. Ya Allah, luar biasa. Tak pikir Nabi ini sampai kakinya pecah-pecah 3 surat ya dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa.
Itu 1 rakaat doang, belum rakaat kedua. Ini saya tunjukkan. Ya. Sampai ada sahabat Nabi itu yang ikut sholat dengan beliau itu, Nabi kok lama sekali gitu. Dia pikir yang ke 100 ayat ini pasti sujud, pasti ruku. Ternyata enggak, lanjut lagi. Sampai dia pikir, dia nyari sudah jelek, tak tinggal aja sampai tak lulus sampai tak tinggal. Ya, saking lamanya Nabi kita. Padahal itu kelas sahabat yang keimanannya juga tidak digabungkan. Nah, bagaimana dengan kelas-kelas kita? Berat. Ya, apalagi misalkan sholat sempat di masjid-masjid yang mendatangkan imam 30 juz dianggur ya, saya juga terkadang sering dianggur dulu ya, atau di Manarul bersama Syekh Usman itu, tapi tidak sampai 30 juz ya, lanjut. Atau di masjid itu, wah kita akan merasakan ya, waduh, kan boleh pakai kursi juga, duduk kalau sholat sunnah itu kalau nggak ya silakan. Tapi sungkan kalau saya tua-tua sepuluh lagi kayak kuat ya sih ngomong. Karena kalau kursi nggak enak ya. Luar biasa. Ini ada sebuah riwayat muttafaqun alaih juga. Saya bacakan matanya langsung. Qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatan, yaitu pada malam hari, pada satu malam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in kila ma hamamta qala hamamtu an ajlisa wa da'ahu aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Beliau terus berdiri lama sampai aku bermaksud untuk melakukan sesuatu yang jelek. Ini kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud ditanya, apa yang hendak aku lakukan? Maksudnya yang jelek tadi apa? Yang menjawab, aku bermaksud untuk duduk. An ajlisa wa ada'ahu. Aku bermaksud untuk duduk, ya, maksudnya menyingkir sedikit-sedikit itu, kemudian meninggalkan beliau Nabi Muhammad SAW. Ya, meninggalkan Nabi sendiri. Tapi gak jadi dilakukan. Niat jeleknya seperti itu. Saking lamanya Nabi kita Muhammad SAW. Itu menunjukkan apa? Beliau merasakan apa? Halawatul iman. Manisnya iman. Kalau iman sudah manis, nancep, tidak ada lelah yang namanya ibadah. Bahkan Ketua PWM Ustadz Saad ya, beliau bilang ke kami, saya itu selelah apapun saya perjalanan ya, karena beliau juga sudah usia dan sudah memang terus berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya anggap ilmunya juga luar biasa. Beliau mengatakan, tapi ketika saya itu sholat, lelah saya itu menjadi hilang. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib, lelah itu hilang semua. Jadi selelah apapun dengan sholat itu hilang. Makanya Nabi itu mengatakan kepada Bilal, istirahatkan kami ini dengan apa? Dengan sholat. Itu istirahatnya sholat. Kalau kita enggak, ya termasuk saya ya. Waktu sholat, beliau kata orang, ini istirahat tenanan ini. Masya Allah, ini keimanannya para sahabat-sahabat. Ya, mari kita lihat agar kita yakin apa yang dilakukan oleh Nabi pada kitab Riyadhus Shalihin hadis 1175. Qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faqtatahal baqarah. Aku sholat ya, wa an Huzaifah, dari Huzaifah radhiyallahu anhu ya, qala shallaitu ma'an Nabi, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faqtatahal baqarah, pada satu malam, dan beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Ini kan surat paling panjang ya, Fakultu, aku berkata, ya rekak indal ma'ati. Ya, aku berkata, ini ruku setelah ini. Ya, ini pasti ruku Nabi kita ini. Ya. Summa madha fakultu yusalli biha fi raq'atin fa madha fakultu ya rekak biha summa tatahan bisa
faqara'aha, summa ftataha Imran faqara'aha. Yaqra'u mutarassilan. Istilahnya yaqra'u mutarassilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bisu'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal 'azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi summa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd summa qama qawilan qariban mimma raka'a summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la faqala fakana sujuduhu qariban min qiyamihi rawahu Muslim. Saya intinya saja. Aku sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu malam. Maka beliau membuka sholat tersebut dengan surat Al-Baqarah. Lalu aku berkata dalam hati, beliau akan rukuk pada ayat yang ke-100. Kemudian 100 ayat berlalu, beliau lanjutkan lagi bacaannya. Lalu aku berkata, beliau akan sholat dengan surat Al-Baqarah dengan 1 rakaat. Kemudian ternyata beliau meneruskan bacanya, lalu aku berkata beliau akan segera rukuk, dan ternyata beliau memulai membaca surat An-Nisa hingga selesai. Kemudian beliau memulai lagi dengan surat Al-Imran hingga selesai. Beliau membaca dengan perlahan-lahan. Apabila beliau melewati ayat yang terdapat tasbih, beliau bertasbih. Apabila beliau melewati ayat yang berisi permintaan, beliau meminta kepada Allah. Dan apabila beliau melewati ayat yang berisi meminta perlindungan, beliau meminta perlindungan kepada Allah SWT, dan seterusnya ya, di dalam hadis ini cukup panjang. Nah, inilah menunjukkan ketekunan beribadah Rasulullah SAW, karena dia sudah merasakan halawatul iman, manisnya iman itu tidak membuat dia lelah dengan kegiatan apapun, termasuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak poin-poin kenapa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa membahas beberapa poin yang tersisa terkait dengan keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Teriring doa, semoga kita semua yang hadir di tempat ini, mumpung bulan Rabiul Awal, sebagai refleksi kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan pertama kita bisa menjadikan Nabi kita uswatun hasanah. Kalau tidak bisa semua, minimal satu sisi kehidupan beliau bisa menjadi uswatun hasanah. Tetapi sebagai uswatun hasanah, kita wajib berusaha berikhtiar untuk mencontoh beliau dalam segala aspek kehidupannya. Yang kedua, sebagai orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, wajib bagi kita untuk dekat kepada Allah, atiiullah wa atiiur rasul, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan salah satu manifestasi ketaatan itu adalah dekat dengan Al-Quranul Karim sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan demikian, kelak saatnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan berakhir dalam kondisi husnul khatimah, kondisi yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa Bapak Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.